Hello brother, kembali lagi di Herni Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kali ini kita akan membahas Faux Hawk hairstyle. Apa itu Faux Hawk? Mari kita simak videonya sampai selesai. Oke teman-teman, untuk langkah pertama seperti biasa kita membuat section dulu. Section itu pembagian rambut atas dan rambut samping. Hal ini sangat menentukan hasil akhir, jadi jangan sampai dilewatkan ya. Beda halnya dengan parting. Kalau parting itu pembagian rambut lebih ke bagian-bagian yang lebih kecil kayak gitu. Jadi untuk langkah pertama, biasanya kita potong dulu dengan menggunakan sepatu ukuran nomor 2 atau 3. Nah, itu gunanya untuk merapikan bekas-bekas potong yang lama. Nanti sesudah itu kita bisa langsung membuat pola. Nah, di sini kita membuat fade. Oke. Oke. Sebelum kita membuat pola, kita buat batasan dulu ya. Nah, baru kita membuat pola. Jangan terlalu ditekan, nanti kalau ditekan akan susah nyambungnya. Pola itu bagaikan peta. Jadi tanpa peta kita bisa tersesat. Jadi gunakan pola dulu sebelum kita membuat fade. Setelah membuat pola, lalu kita bersihkan bagian bawahnya ya. Nah, fade itu sebenarnya dibagi menjadi tiga. Sebenarnya fade yang original itu ada skin fade. Nah, skin fade itu yang bawahnya benar-benar nggak ada rambutnya. Nah, tapi secara global itu fade itu dibagi menjadi tiga, yaitu ada zero fade, ada riser fade, yang ketiga ada skin fade. Nah, kalau skin fade itu kita menggunakan shaver. Terus kalau riser fade kita menggunakan razor atau silet. Terus kalau zero fade kita bisa menggunakan clipper atau trimmer. Nah, fade dibagi-bagi menjadi tiga, yaitu, dan sekarang kita akan membuat skin fade. Nah, kalau kita membuat skin fade artinya kita harus di shaver dulu. Nah, ini pola, gambar polanya seperti ini. Nah, setelah pola selesai baru kita shaver biar kita tujuannya nyampe ke skin, sampai ke kulitnya. Oh iya teman-teman, ini video saya khusus buat teman-teman yang pengen belajar. Kalau kalian nggak pengen belajar, kalian biasa skip aja langsung atau kalian tonton video saya yang lain. Ini khusus buat orang yang pengen belajar, benar-benar belajar. Jadi kalau kalian sudah sudah merasa bisa dan tidak ingin belajar, skip aja nggak apa-apa. Bisa nonton video-video saya yang lain, oke? Oke, next kita membuat menggunakan sepatu nomor satu di atasnya pola tadi ya. Jadi jangan sampai jauh dari pola. Jadi kita harus jaraknya benar-benar sama. Jadi kalau misalnya gini jaraknya 2 cm misalnya. Nah, itu 2 cm semua muter gitu. Jadi di atasnya pola itu 2 cm semua. Jadi kita nggak akan jauh dari peta itu. Jadi kita nggak akan tersesat. Nah, itu gunanya pola. Kemudian untuk bawahnya sepatu nomor 1 dan 0 tadi, nah itu bisa kita blend menggunakan sepatu setengah, atau kita menggunakan, kalau kita nggak punya sepatu setengah kita bisa menggunakan zero open. Oke, jadi posisi jungkitnya itu open. Teknik seperti ini biasanya disebut teknik blending. Teknik blending itu yang diartikan sebagai teknik penghalusan. Jadi kamu di tahap ini harus benar-benar halus ya, untuk membuat fade itu lebih sempurna. Nah, kalau bagian blending udah selesai, kita bisa menipiskan bagian atas menggunakan cara overcomb. Jadi dari sepatu dipindahkan ke sisir lah, mungkin seperti itulah gambarannya. Overcomb ini gunanya untuk meratakan bagian atas biar tidak bervolumenya terlalu tinggi, terlalu lebar kayak gitu. Nah, ketika bagian fade udah selesai, kita bisa langsung ngarah ke bagian parting. Nah, yang tadi saya jelaskan, parting itu di pembagian yang lebih kecil. Nah, pembagian lebih kecil itu bisa dibilang ke pemotongan rambut atas. Nah, itu kita menggunakan parting. Nah, di posisi ini saya menggunakan parting, saya biasanya nyebutnya teknik V. Jadi teknik V itu dari belakangnya itu runcing, terus
ke depannya itu agak melebar, jadi kayak V kayak gitu. Jadi bagian rambut depan yang tengah itu disisakan dulu, jadi nggak dipotong dulu. Jadi kita motong bagian kiri kanannya dulu, disesuaikan dulu, nanti baru kita motong bagian atasnya, bagian topnya. Untuk teman-teman jika ada pertanyaan bisa langsung bertanya di komentar, nanti bisa dijawab juga. Kalau kalian sudah paham ya alhamdulillah, berarti tutorial ini cukup jelas buat kalian. Jadi kita membuat parting V itu, tapi nggak semuanya bisa di parting buat V ya. Jadi parting V ini biasanya digunakan untuk motong model-model tertentu, yaitu kayak fauxhawk, mohawk, terus spike, kayak gitulah. Terus ada lagi quiff. Nah, biasanya pompadour quiff juga bisa menggunakan teknik seperti ini. Teknik V parting ini gunanya sebenarnya buat apa ya, biar simetris gitu, biar seimbang antara kiri sama kanan itu balance. Jadi ketika dibuat model berdiri itu nggak panjang sebelah kayak gitu. Jadi kan tujuannya buat rambut ke atas atau buat slick back juga bisa. Untuk cuttingnya kita saat ini menggunakan teknik blunt cut atau direct cut sama aja. Teknik blunt cut ini biasanya digunakan untuk memotong bagian atas langsung rata. Nah, setelah kita selesai menggunakan teknik blunt cut, kita ambil dari belakang, kita menggunakan teknik point cut. Nah, di sini biasanya saya menggunakan teknik chopping. Cuman ini rambutnya tadi bekas sasaknya udah parah. Terus ini cuman saya kasih point cut cuman ujung-ujungnya aja biar bertekstur gitu nanti ketika diberdiriin. Oh iya teman-teman, kemarin saya pernah buat video Q&A itu bersama channel sebelah. Nanti bisa cek di Q&A spontan. Itu saya membahas tentang teknik skisor juga. Jadi point cut itu dulu awalnya saya mikirnya point cut itu untuk finishing ya, karena poin akhirnya mungkin seperti itu ya. Tapi ternyata kemarin pas saya ngobrol-ngobrol bareng, ternyata saya dapat ilmu baru di situ. Point point cut itu diambil dari ujung guntingnya itu namanya udah poin. Nah, mungkin dinamakan point cut mungkin karena kita motongnya ujung-ujungnya, atau nggak tahu lah. Kepoin aja lah pokoknya Q&A saya itu, atau enggak langsung kepoin channel sebelah juga bisa. Kalau teman-teman pengen beli alat-alat yang digunakan itu masih oke, bagus, dan harganya ya menurut saya miring sih, murah. Itu kalian bisa ngeliat di review aku. Itu di review aku itu di deskripsinya itu ada nomor WA sama Instagramnya. Nah, kalian bisa kepoin di sana juga. Sebenarnya ada channel YouTube-nya juga. Nah, cari infonya sendiri ya. Nah, di sini saya menggunakan hair knit pomade. Hair knit pomade ini dia oil base, dia nggak terlalu kaku sih. Soalnya rambutnya udah bisa berdiri. Ini pomade ini gunanya buat apa ya? Biar stay cool aja. Jadi rambutnya nggak terlalu kering, nggak terlalu basah ya. Dia cuman kelihatan natural gitu. Natural makes you be handsome. Oke, bro. Kalau model fauxhawk ini kalau aku sih lebih suka stylingnya pakai tangan aja ya, jadi lebih natural. Saya suka yang agak messy kayak gitu. Itu kalau kalau selera aku ya. Kalau kalian sih bisa terserah lah nanti. Nah, perbedaannya fauxhawk sama spike itu di mana sih? Nah, kadang-kadang kita bertanya-tanya apa sih bedanya fauxhawk sama spike. Nah, jadi gini, awalnya itu apa ya, nenek moyangnya itu ada mohawk gitu. Jadi mohawk terus turun lagi fauxhawk terus turun lagi ke spike kayak gitu. Kurang lebihnya kayak gitulah. Jadi kalau mohawk itu berdiri semua dari belakang, dari bawah ya, dari belakang ke atas terus sampai depan itu berdiri semua, itu mohawk. Kalau fauxhawk itu belakangnya udah rapi, cuma di atasnya aja berdiri semua. Kalau spike itu yang berdiri cuma bagian depannya aja. Jadi yang belakangnya itu nggak berdiri, cuman dibuat ngembang gitu aja. Yang berdiri cuma depannya aja. Nah, ini kan berdiri dari belakang, cuman belakangnya tak buat nggak terlalu berdiri ini. Ini untuk fade-nya saya buat melengkung karena di bagian tempelnya itu ada pitaknya, jadi buat nutupin pitaknya. Ini kepalanya juga agak peyang, jadi motongnya saya buat
tinggi sebelah sebenarnya, cuman pas dilihatnya itu jadi kelihatan simetris kayak gitu. Jadi polanya tadi memang agak saya buat tinggi sebelah dikit lah. Nah ini hasilnya gimana bro? Oke, mantap.